Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita-berita terupdate di dunia K-pop. Yang pertama, Youngjae GOT7 dituduh memukul siswa cacat selama sekolah menengah. JYP menyelidiki tuduhan itu. Youngjae GOT7 telah dituduh memukuli seorang siswa selama sekolah menengahnya. Sekarang JYP Entertainment sedang menyelidikinya. Sebuah postingan beredar di komunitas online mulai 20 Oktober tentang seorang idola yang menyerang secara fisik seorang siswa selama sekolah menengah. Penulis postingan mengidentifikasi diri mereka sebagai siswa dengan gangguan pendengaran dan cacat intelektual yang bersekolah bersama Youngjae selama waktunya di sekolah menengah teknik Mokpo. Youngjae menghadiri sekolah tersebut sebelum pindah ke sekolah menengah seni Korea Seoul. Post tersebut menyatakan bahwa dia dipukuli oleh Youngjae dan Youngjae juga akan terus-menerus meminta uang darinya. Menanggapi rumor tersebut, JYP Entertainment mulai menyelidiki mereka sendiri dan merilis pernyataan resmi. Kami akan segera mencari tahu fakta sebenarnya mengenai situasi ini dan mengumumkan posisi kami. Setelah beberapa saat, JYP Entertainment merilis pernyataan resmi mengenai tuduhan bully tentang Youngjae GOT7. JYP Entertainment sendiri kini telah mengonfirmasi dengan Youngjae dan mengakui bahwa Youngjae memang mengalami beberapa ketidaksepakatan dengan korban dan keduanya bahkan mengalami pukulan fisik dan pindah dari situasi tanpa berdamai. JYP Entertainment telah berbicara dengan Youngjae sendiri tentang masalah ini. Hasil konfirmasi kami dengan artis adalah memang ada kejadian yang mengakibatkan pertengkaran fisik dan keduanya tidak bisa rujuk, kata JYP Entertainment. Data lainnya seperti pemerasan dan penindasan ditolak. Namun, data lainnya yang ditulis oleh penulis adalah palsu, kata JYP Entertainment. JYP Entertainment juga membantah klaim korban bahwa ia mencoba menghubungi perusahaan terkait masalah tersebut. Meskipun perusahaan segera menghubungi setelah masalah terungkap, tersangka korban belum memberikan tanggapan. Penulis telah mengklaim bahwa mereka mengirim email ke perusahaan kami tentang masalah ini, tapi kami belum menerima email atau bentuk kontak apapun dari penulis. Kami telah menghubungi penulis untuk menyelidiki kebenaran situasi tersebut secara akurat, tetapi kami belum menerima balasan, kata JYP. Perusahaan akan melanjutkan penyelidikan lebih lanjut dan menangani sesuai dengan itu. Untuk selanjutnya, kami akan terus menyelidiki kebenaran dari situasi tersebut dan akan menangani sesuai dengan itu, dengan cara yang berprinsip dan benar, kata JYP Entertainment. Korban yang diduga belum menanggapi atau berbicara atas pernyataan ini. Pernyataan resmi JYP adalah, JYP Entertainment telah berbicara dengan Youngjae sendiri tentang masalah ini. Hasil konfirmasi kami dengan artis adalah memang ada kejadian yang mengakibatkan pertengkaran fisik dan keduanya tidak bisa rujuk. Namun data lainnya yang ditulis oleh penulis adalah palsu. Penulis telah mengklaim bahwa mereka mengirim email ke perusahaan kami tentang masalah ini, tetapi kami belum menerima email atau bentuk kontak apapun dari penulis. Kami telah menghubungi penulis untuk menyelidiki kebenaran situasi tersebut secara akurat, tetapi kami belum menerima balasan. Untuk selanjutnya, kami akan terus menyelidiki kebenaran dari situasi tersebut dan akan menanganinya sesuai dengan itu dengan cara yang berprinsip dan benar, kata JYP Entertainment. Setelah itu, netizen berpikir tuduhan bullying terhadap Youngjae GOT7 adalah salah saat menemukan postingan itu dihapus dari penuduh. Setelah menemukan postingan terakhir dan sekarang dihapus dari penuduh, netizen menjadi percaya bahwa penuduh tidak dapat dipercaya. Menurut komunitas online, penuduh baru-baru ini membagikan foto kartu nama JYP Entertainment dan mengklaim bahwa mereka mengunjungi kantor pusat JYP Entertainment dan mengatakan yang sebenarnya di ruang rapat. Mereka juga berjanji akan menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan mencari tahu kebenaran serta meminta maaf karena tidak memiliki bukti yang cukup. Namun, postingan yang sekarang dihapus tersebut membuat netizen mempertanyakan mengapa penuduh memposting bukti bahwa mereka mengunjungi JYP Entertainment sementara gagal membagikan bukti bahwa mereka cacat dan bahwa mereka bersekolah di sekolah yang sama dengan Youngjae pada waktu yang sama. Jika mereka memiliki bukti bahwa mereka mengunjungi JYP, di manakah bukti bahwa mereka benar-benar cacat dan mereka bersekolah di sekolah yang sama dengan Youngjae pada waktu yang sama, tulis warganet. Beberapa bahkan mempertanyakan mengapa penuduh akan menyelidiki dan menemukan kebenaran, padahal mereka lah yang membuat klaim di tempat pertama. Mengapa mereka harus menemukan kebenaran ketika mereka melontarkan tuduhan, kata warganet. Tidak ada satupun yang bertambah, tulis warganet. Yang membuat netizen semakin curiga adalah fakta bahwa mereka akhirnya menghapus postingan tersebut.
Mereka mungkin menghapus postingan tersebut karena berbohong, tulis warganet yang lain. JYP Entertainment masih menyelidiki masalah ini, tetapi hingga saat itu, netizen tidak yakin apakah tuduhan tersebut memiliki kredibilitas yang cukup untuk dianggap serius oleh agensi, yang dapat secara tidak adil melukai karir Youngjae jika tuduhan itu ternyata palsu. Yang kedua, trailer debut ENHYPEN ada di sini, dan begitu juga teori engine. Grup pria baru hadir untuk menyelamatkan tahun 2020 dengan debut mereka yang luar biasa. Pada tengah malam, tanggal 22 Oktober, ENHYPEN merilis video teaser resmi pertama mereka, trailer debut 1, Choose Chosen. Video samar ini disutradarai oleh Young Seok Choi dari Lempens, yang juga menyutradarai video musik untuk BTS, Tomorrow by Together, dan G-Friend. Tiap momen cuplikan debut ENHYPEN dipenuhi dengan pesan dan simbol tersembunyi yang sekarang sedang dikerjakan untuk dibaca oleh penggemar. Dan berikut adalah 10 hal yang mungkin Anda lewatkan dalam trailer debut ENHYPEN. Yang pertama, tanggal debut ENHYPEN. Salah satu engine yang pintar memperhatikan bahwa jam di belakang ENHYPEN menunjukkan 11:30, 30 November, dan mereka menghubungkan dengan lebih banyak bukti dari trailer debutnya. Peristiwa surgawi apa yang akan datang di bulan November? Gerhana penumbra terakhir tahun ini terjadi pada tanggal 30. Apakah ini kebetulan atau bukan? Yang kedua, yang abadi. Cuplikan ENHYPEN adalah tentang dikotomi. Ini mengeksplorasi transformasi yang terjadi ketika satu hal menjadi lawannya seperti fana dan abadi. Seperti yang ditunjukkan penggemar ini, The Mortal Immortal juga kebetulan adalah sebuah cerita dari penulis Frankenstein, Mary Shelley. Yang ketiga, terang versus gelap. Mengapa beberapa anggota ditampilkan di siang hari sementara yang lain berada di kegelapan? Bisakah mereka menjadi versi terbalik satu sama lain? Manusia versus abadi? Musuh? Ini adalah teori yang perlu direnungkan. 4. Mawar yang terbakar. Salah satu simbol paling menarik dalam video tersebut adalah mawar yang menyala, yang melambangkan kegagalan. Yang lebih menarik adalah bahwa mawar kesuksesan itu terbalik, memberikan konotasi yang sedikit negatif atau pahit. Setelah anggota ENHYPEN mengatasi kesulitan di Island untuk debut, mereka meraih kesuksesan tetapi juga harus menyaksikan kesedihan dari peserta lain yang tidak berhasil masuk ke 7 besar acara tersebut. Mawar sering dikaitkan dengan cinta, tetapi mawar yang terbakar bisa menjadi kematian cinta lama yang memberi jalan bagi yang baru. Yang kelima, tangan Jae. Seorang penggemar bermata elang menemukan tangan siapa yang mengoleskan darah ke layar. Apa yang terjadi dengan Jae dalam cerita ENHYPEN? Darah siapa itu? 6. Pertemuannya menghantui dengan yang tidak diketahui. Entah bagaimana mobil ENHYPEN berakhir di tengah hutan yang gelap. Satu teori mengatakan bahwa ketika ENHYPEN memasuki hutan, sesuatu di dalamnya mengubah mereka. 7. Bulan darah. Cerita ENHYPEN tampaknya dimulai dari race media. Tidak jelas apakah para anggota akan mulai menjalani alam semesta mereka secara kronologis atau untuk membuat penggemar terus menebak-nebak. 8. Mobil siapa? Mobil di trailer ENHYPEN bisa jadi adalah mobil yang sama yang mengalami kecelakaan dari awal video musik Home Run 17. Seperti dari ENHYPEN, keduanya berada di Big Hit Labels. Bisakah alam semesta mereka terhubung juga? 9. Semua tanda mengarah ke supernatural. ENHYPEN merujuk vampir dan manusia serigala sebagai simbolisme dalam video mereka. Mawar, api, darah, sinar matahari yang jauh, dan gaya gotik aristokrat semuanya dikaitkan dengan vampir. Di sisi lain, bulan purnama dan hutan gelap menonjol dalam pengetahuan manusia serigala. Ketika ini bisa merujuk pada keduanya, bagi vampir yang terbakar di siang hari, matahari adalah ancaman. Bagi manusia, serigala yang mendapatkan kembali kemanusiaannya saat matahari terbit, itu adalah berkah. 10. Mata siapa? Setelah menyipitkan mata pada mata ini dan membandingkan dengan anggota, beberapa penggemar mengklaim itu milik Jungwon. Mengapa irisnya berubah warna dan apa artinya? Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.